Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Sugih di pembelajaran matematika. Oke, di video ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat ya. Nah, ini materi bab 3 di kelas 9. Untuk submaterinya kita akan belajar menentukan nilai fungsi kuadrat. Oke, kita langsung ke materinya ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran setelah kalian menyimak video ini, yang pertama adalah siswa dapat membedakan fungsi kuadrat dan yang bukan fungsi kuadrat. Kemudian yang kedua, siswa dapat menghitung nilai fungsi kuadrat ya. Nah, itu dua tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa dicapai setelah kalian menonton video pembelajaran ini. Oke, ini kita ke materinya. Yang pertama, definisi atau pengertian dari fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi f dengan pangkat tertinggi dari x adalah 2. Nah, jadi fungsi f, jadi variabel f itu adalah suatu ketentuan menyatakan fungsi ya. Nah, ini pangkat tertinggi dari x-nya adalah 2. Oke, kemudian ada bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, bentuk umum itu sama dengan rumus bakunya ya. Jadi yang disebut bentuk umum, nah ini bentuk umum itu adalah rumus bakunya. Jadi rumus umumnya ya, itu yang disebut dengan bentuk umum. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya. Nah, ini hampir sama dengan persamaan kuadrat yang sebelumnya kita pelajari ya. Jadi nanti ini masih ada kaitannya dengan materi persamaan kuadrat. Nah, di sini oleh Bapak ditandai oleh yang warna hijau A, B, dan C. A, B, C adalah bilangan real ya. Jadi sembarang bilangan, bisa bilangan berapapun. Nah, ini bentuk umum dari fungsi kuadrat. A adalah koefisien dari x kuadrat, B adalah koefisien dari x, dan C itu adalah konstanta. Kalau konstanta berarti bilangannya saja tanpa disertai variabel. Berikutnya, contoh fungsi kuadrat. Nah, ini nomor 1 adalah contoh yang merupakan fungsi kuadrat. Nah, kenapa fungsi kuadrat? Karena tadi sesuai definisi sebelumnya, pangkat tertinggi dari x-nya itu adalah 2. Nah, ini kalau kita uraikan, ini kan x pangkat 2 min 3x. Nah, ini kalau 3x kalau kita munculkan itu pangkatnya adalah 1 ya. Tapi kan lazimnya pangkat 1 itu tidak dituliskan. Dan ini memenuhi syarat dari fungsi kuadrat ya. Pangkat paling tingginya adalah x pangkat 2 ya. Pangkat dari variabel x-nya adalah 2. Jadi nomor 1 itu adalah contoh fungsi kuadrat. Begitupun yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 itu adalah contoh fungsi kuadrat, 3x kuadrat tambah 6x tambah 1 ya. Kalau kita uraikan nilai A, B, dan C-nya. Nah, ini nilai A-nya sama dengan 3, kemudian nilai B-nya sama dengan 6, dan nilai C-nya sama dengan 1. Kalau yang dari nomor 1, x kuadrat, ini kan koefisiennya 1. Jadi A sama dengan 1, B sama dengan min 3, dan C sama dengan 5 ya. Nah, itu kita uraikan unsur A, B, dan C-nya dari bentuk umum fungsi kuadrat. Kemudian kita lanjutkan yang nomor ketiga, fx sama dengan x kuadrat dikurangi 9. Nah, kalau kita uraikan kembali nilai A, B, dan C-nya ya. Nah, ini A itu adalah koefisien dari x kuadrat. A-nya sama dengan 1. Ini x kuadrat tidak ada angkanya, berarti 1. B itu adalah koefisien dari x. Sementara di nomor 3 tidak ada variabel x. Jika tidak ada variabel x, maka B-nya sama dengan 0. Kemudian C itu adalah konstanta ya. Konstanta itu berarti bilangannya saja. Bilangannya saja adalah min 9. Jadi di contoh fungsi kuadrat yang ketiga, nilai B-nya sama dengan 0.
Berikutnya, contoh yang keempat, fx sama dengan 3 per 5 x kuadrat dikurangi 1 per 4 x ditambah 2. Ya. Nah ini nilai A 3 per 5 dan nilai B min 1/4. Nah ini nilai A 3 per 5, nilai B-nya negatif 1 per 4 dan nilai C-nya positif 2. Ya. Nah ini pangkat tertingginya adalah x pangkat 2. Berikutnya yang merupakan fungsi kuadrat. Nah ini fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 3x. Nah ini nilai A-nya sama dengan 4. A sama dengan 4. B itu koefisien dari variabel x. Ya. B-nya sama dengan 3. Kemudian untuk C itu konstanta. Nah di contoh yang nomor 5 itu tidak ada konstantanya, berarti C-nya sama dengan 0. Nah itu pengertian atau contoh-contoh dari fungsi kuadrat. Nah contoh yang ke-6, fx sama dengan 8 kurangi 5x kurangi x kuadrat. Nah di sini dibalik x kuadratnya di belakang ya, x pangkat 2-nya di belakang. Berarti ini nilai A-nya sama dengan negatif 1. Nah, kita ingat A itu adalah koefisien dari variabel x pangkat 2. A-nya sama dengan min 1 karena ini ada tanda negatifnya. Kemudian B-nya adalah min 5 dan C-nya adalah 8. Nah untuk contoh yang nomor 6 itu A, B, C-nya terbalik. Jadi A-nya dari belakang. Diingat A itu adalah koefisien x kuadrat, C-nya adalah konstanta. Nah berikutnya contoh yang bukan fungsi kuadrat. Nah ini fx sama dengan x dikurangi 5x. Ini kenapa bukan fungsi kuadrat? Dikarenakan variabel x-nya yang paling tinggi pangkatnya 1. Nah ini kalau kita munculkan, x ini pangkatnya 1, begitupun yang 5x pangkatnya 1. Sementara persyaratan fungsi kuadrat, ini di contoh sebelumnya, x-nya harus paling tinggi pangkatnya 2. Jadi yang nomor 1 bukan fungsi kuadrat. Yang nomor 2 juga ini bukan fungsi kuadrat karena pangkat yang paling tingginya adalah 3. Nah ini yang tidak sesuai syaratnya. Pangkat tertinggi dari x-nya adalah 3. Sementara syaratnya ini harusnya 2. Jadi yang nomor 2 itu bukan fungsi kuadrat. Yang nomor 3, fx sama dengan akar 2x min 8. Nah ini bukan fungsi kuadrat karena ini ada tanda akar. Jadi kalau ada tanda akar itu bukan fungsi kuadrat. Karena akar itu pangkatnya setengah ya, 1/2. Sementara dimintanya pangkatnya 2. Berikutnya yang nomor 4. Nah yang nomor 4, 2 per x pangkat 2 dikurangi 1 per x tambah 2. Nah ini bukan fungsi kuadrat. Nah di sini kalian hati-hati jangan terkecoh. Karena meskipun ada x pangkat 2-nya, tapi di sana posisinya sebagai penyebut. Nah ini kalau kita sederhanakan kembali, nah 2 per x pangkat 2. Jadi x pangkat 2-nya kita naik ke atas. Diingat lagi di sifat perpangkatan. Nah, jadi kalau kita naikkan ke atas, jadi 2x pangkat min 2. Dikurangi 1 per 4x, itu berarti 4x pangkat min 1 ditambah 2. Nah jadi pangkat tertingginya adalah min 1. Nah ini pangkat tertingginya adalah min 1 dan itu tidak memenuhi persyaratan fungsi kuadrat. Karena fungsi kuadrat pangkat tertingginya haruslah 2 ya. Kuadrat itu pangkat 2. Yang nomor 5 juga fx sama dengan akar 5x kuadrat tambah 4x min 7. Nah ini bukan fungsi kuadrat. Karena yang akar 5x kuadrat ini kalau kita sederhanakan, nah ini meskipun ada x pangkat 2-nya. Nanti kalau kita uraikan akar 5, akar x kuadrat. Akar 5 kita tetap tulis akar 5. Kalau akar dari x kuadrat disederhanakan jadi x. Ya. Jadi akar 5x tambah 4x min 7. Dan ini pangkatnya adalah 1. Ya. Nah itu kalau disederhanakan. Pangkatnya 1 dan tidak muncul pangkat 2. Jadi tidak ada pangkat 2-nya. Sehingga nomor 5 bukan fungsi kuadrat. Nah, itu contoh antara yang fungsi kuadrat dan yang bukan fungsi kuadrat.
Berikutnya adalah menentukan nilai fungsi kuadrat. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui sebuah fungsi f dalam kurung x sama dengan x kuadrat tambah 3x min 10. Nilai dari f min 2 adalah berapa? Nah, kita ingat lagi pelajaran fungsi waktu kelas 8. Oke, nah ini X ini adalah domain sebutannya. Ya. Nah, ini yang X kuadrat X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10, ini namanya adalah rumus fungsi. Nah, ini kita mengingat kembali seperti di materi kelas 8. Nah, jadi yang di dalam kurung sesudah F itu disebutnya domain. Nilai dari F dalam kurung min 2. Nah, min 2 ini pun kita sebutnya adalah domain. Nah, jadi domain X-nya diganti oleh angka min 2. Atau variabel X-nya, huruf X-nya diganti oleh min 2. Nah, ini kita tuliskan Fx-nya sama dengan X pangkat 2 tambah 3X min 10. Nah, X-nya diganti oleh min 2. Ya, variabel X-nya diganti oleh min 2. Ini min 2 pangkat 2 ditambah 3 kali min 2 dikurang 10. Min 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. 3 kali min 2 hasilnya min 6 dikurang 10. Kemudian kita hitung 4 dikurangi 6 itu min 2. Min 2 dikurang 10 hasilnya min 12. Jadi nilai fungsinya adalah min 12. Ya. Nah, ini sebutan lainnya. Nah, min 12 itu kita sebutnya adalah nilai fungsi. Atau istilah lainnya, 12 itu adalah rank. Rank itu daerah hasil. Ya. Nah, rank itu adalah daerah hasil. Kemudian min 2. Tadi min 2 itu namanya adalah domain. Nah, jadi untuk domainnya min 2, maka nilai fungsinya adalah min 12. Atau ranknya adalah min 12. Berikutnya, nah, contoh yang kedua. Diketahui sebuah fungsi fx sama dengan 9 tambah 4x dikurangi 5x pangkat 2. Ya. X pangkat 2 bisa dibacanya x kuadrat. Ya. Jadi sama saja, x kuadrat dengan x pangkat 2 artinya sama. Bayangan X sama dengan 3 dari fungsi tersebut adalah berapa? Nah, di sini ada perbedaan kalimat soal. Perbedaan kalimat soal dari nomor 1. Di sini ada kata bayangan X sama dengan 3. Ya. Nah, ini bayangan itu sama dengan rank. Ya. Jadi bayangan dari X sama dengan 3. Nah, jadi bayangan itu sama dengan rank. Nah, ini kata bayangan itu maknanya sama dengan rank. Jadi ini banyak istilah ya atau banyak sebutannya. Nilai fungsi sama dengan rank, sama dengan daerah hasil, sama dengan bayangan. Nah, ini caranya sama seperti nomor 2. Hanya beda kalimat soalnya saja ya. Jadi X-nya diganti oleh 3. Nah, ini X-nya diganti oleh 3. Fx sama dengan 9 tambah 4x dikurangi 5x kuadrat. Nah, ini X-nya diganti oleh 3. Jadi 4 dikali 3 itu 12. Kemudian 3-nya dipangkatkan 2 dulu. Nah, ini 3 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 9. Nah, ini 4 kali 3 12. Kemudian 3 pangkat 2 9. 9 dikali 5 itu hasilnya 45. 9 ditambah 12 hasilnya 21. Kemudian 21 dikurangi 45 hasilnya adalah min 24. Ya. Nah, jadi bayangannya adalah min 24. Jadi min 24, nah ini kita sebut bayangan. Bayangan atau bisa kita sebut rank. Ya, ataupun nilai fungsinya. Nah, itu istilahnya banyak. Ya, jadi maknanya sama. Nah, 3-nya adalah domain. Nah, ini angka 3 yang dalam kurung sesudah F itu disebutnya domain. Ya. Nah, itu contoh soal menghitung nilai fungsi kuadrat. Contoh soal berikutnya. Nah, ini masih berkaitan dengan nilai fungsi
Akan tetapi dirubah ini untuk yang ditanyakannya. Diketahui sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x tambah 7. Jika f dalam kurung m sama dengan 15, maka nilai m adalah berapa? Nah, perbedaan dengan contoh soal nomor 1 dan 2. Nah, ini Fm itu adalah sebutannya rank, ya. Fm itu rank. Begitupun yang 15. Yang 15 itu rank. Lalu bagaimana kalau M-nya? M itu adalah domain. Ya. Nah, jadi Bapak tulis ulang kembali, Fm itu sama dengan rank. Sama dengan 15. 15 juga itu rank. Nah, berarti kita mencari nilai domainnya. Ya. Kalau di sebelumnya, di contoh nomor 1 dan 2, kita mencari nilai rank. Sementara di contoh yang ketiga ini, kita mencari domain. Nah, mencari nilai M. Nilai M itu pengganti X-nya. Nah, ini Fx sama dengan X kuadrat dikurang 2X ditambah 7. Nah, jadi X-nya diganti oleh M. Ya. Jadi untuk X-nya diganti oleh M, sama dengan M kuadrat dikurangi 2M ditambah 7. Oke, nah jadi itu kita uraikan dulu. Sebelumnya membedakan antara rank dan domain. Ya. Nah, ini kita uraikan kembali. Jadi M itu adalah domain. Kemudian kalau Fm itu adalah rank. Lalu kalau 15 juga itu rank. Ya. Jadi kita mencari nilai M, mencari domainnya. Nah, kemudian Fm-nya diganti oleh 15. Karena ini sama-sama rank ya. Fm sama dengan rank, 15 juga sama dengan rank. Jadi disubstitusi, diganti. Fm diganti oleh 15. Nah, ini M kuadrat dikurang 2M tambah 7, ini tetap kita tulis kembali. Kemudian 15-nya pindah ruas ke kanan. Nah, ini pindah ruas ke kanan jadi negatif. Nah, ini 15. Itu pindah ruas ke kanan, jadi min 15. Nah, jadi yang angka kirinya, yang di kirinya itu sudah habis, jadi sudah tidak ada angka lagi. Maka ini sisanya 0. Ya, karena yang angka 15 yang di ruas kiri pindah ke ruas kanan, jadi negatif. Jadi yang ruas kirinya tidak ada angka. Kalau tidak ada angka itu berarti kita tuliskan 0. Lalu kita sederhanakan yang 7 dikurangi 15. Nah, ini 7 kurang 15 itu hasilnya adalah min 8. Nah, jadi M kuadrat dikurang 2M dikurang 8. Nah, ini bentuk dari persamaan kuadrat. Ya. M kuadrat dikurang 2M dikurang 8. Nah, ini M kuadrat. Jadi kita tukar posisi, nolnya di kanan, dan yang ini persamaan kuadratnya di kiri. Nah, lalu kita cari nilai M-nya. Cari nilai M-nya sama seperti pemecahan persamaan kuadrat. Nah, kita faktorkan. Cari dua bilangan, kalau dikalikan min 8, kalau ditambahkan min 2. Diperoleh angkanya min 4 dan positif 2. Nah, ini kan min 4 kali 2 min 8. Min 4 ditambah 2 min 2. Ya. Jadi angka yang dimaksudnya untuk pemfaktoran min 4 dan positif 2. Nah, ini M dikurangi 4 dikali M tambah 2 sama dengan 0. Ya. Nah, ini min 4 dan positif 2. Kemudian kita uraikan M dikurang 4 sama dengan 0 atau M tambah 2 sama dengan 0. Min 4-nya pindah ruas ke kanan jadi positif 4. Lalu yang ini positif 2-nya pindah ruas ke kanan jadi min 2. Atau kalau cara cepatnya ini dibalik ya. Nah, ini kan min 4. Min 4 kita balik jadi positif 4. Kalau yang ini positif 2 kita balik jadi negatif 2. Nah, jadi nilai M-nya itu adalah 4 dan min 2. Ya, nah ini jawabannya. Ada dua jawaban.
nilai M sama dengan 4 atau nilai M sama dengan min 2. Nah, itu cara mencari domain. Kalau di sebelumnya mencari rank. Contoh berikutnya. Nah, diketahui sebuah fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 6. Nilai fungsi untuk f dalam kurung x tambah 2 adalah berapa? Nah, caranya fx sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 6. Nah, ini x-nya diganti oleh x tambah 2. Ya. Jadi ini domainnya berganti. Nah, bergantinya dengan bentuk aljabar lagi. Nah, ini x diganti oleh x tambah 2. Ya. Jadi ini setiap variabel x diganti oleh x tambah 2. Nah, jadi x itu kan domain, begitupun yang x tambah 2. Nah, ini domain baru. Kalau x itu adalah domain awal. Nah, yang domain awalnya kita ganti dengan domain baru. Jadi variabel x-nya diganti oleh x tambah 2. Nah, ini x tambah 2 pangkat 2. Nah, ini kalau ada pangkat 2 berarti dikalikan dengan dirinya sendiri. X tambah 2 dikalikan dengan x tambah 2 lagi. Kemudian ini 3 dikali dalam kurung x tambah 2 tambah 6. Kita ingat perkalian aljabar ini yang kali pelangi ya. Nah, ini cara perkaliannya. Yang x dikalikan dengan x itu x kuadrat. X dikali 2 itu 2x. Kemudian 2 dikali x juga sama 2x. 2 dikali 2 adalah positif 4. Lalu yang berikutnya ini perkalian pelangi. 3 kali x itu 3x. Dan 3 kali 2 adalah positif 6. Nah, jadi tadi x kali x kuadrat ya. Kemudian x kali 2, 2x ditambah 2x. Lalu 2 kali 2, 4. 3 kali x hasilnya 3x, 3 kali 2 hasilnya 6. Kemudian kita sederhanakan yang variabelnya sama atau yang suku sejenis. Nah, ini 2x ditambah 2x, 4x. 4x ditambah 3x hasilnya 7x. Kemudian 4 ditambah 6, 10. 10 ditambah 6 hasilnya adalah 16. Nah, jadi nilai fungsinya ini dalam bentuk rumus fungsi baru. Ya. X kuadrat ditambah 7x ditambah 16. Nah, jadi itu jawabannya dalam bentuk rumus fungsi baru. Nah, jadi yang x kuadrat tambah 7x tambah 16 itu rumus fungsi baru. Dikarenakan domainnya baru. Ya. Ini domainnya dari x diganti menjadi x tambah 2. Nah, itu contoh soal yang nomor 4. Berikutnya berkaitan juga dengan nilai fungsi. Contoh yang kelima, diketahui sebuah fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 6x dikurang 2. Jika f dalam kurung k dikurang 3 sama dengan min 7, maka nilai k adalah berapa? Nah, kita awali dari rumus fungsinya. Fx sama dengan x kuadrat tambah 6x min 2. Kemudian x-nya diganti oleh k min 3. Ya. Jadi yang di dalam kurung itu diganti. Nah, ini kan tadi domain awalnya adalah x, ya. X sama dengan domain awal. Kemudian ini yang tanda kurungnya diganti. Nah, ini, ya. Diganti menjadi k dikurang 3. K dikurangi 3 itu kita sebutnya adalah domain baru. Sama seperti contoh yang nomor 4, ya. Jadi x adalah domain awal, k-3 itu adalah domain baru. Nah, jadi ini x-nya, variabel x-nya diganti oleh k-3. Nah, ini k-3 dipangkatkan 2. Kemudian x diganti oleh k-3, jadi 6 dikali dalam kurung k-3 dikurang 2. Berikutnya ini k-3 pangkat 2, berarti kalau pangkat 2 dikali dirinya sendiri. K-3 dikali k-3. Kemudian ini 6 dikali k-2. Dikurang 2. Kemudian ini yang f k-3 diganti oleh min 7. Karena kan ini sama-sama rank, ya. Nah, ini k-3, f k-3 itu adalah rank. F k-3 itu sama dengan rank.
Begitupun yang min 7. Nah, min 7 juga sama dengan rank. Nah, jika K min 3 saja, itu namanya adalah domain baru. Nah, jadi F dalam kurung K min 3 diganti oleh nilai fungsinya, yaitu min 7. Ya. Berikutnya kita sederhanakan, ya, dikali pelangi. K dikali K itu K kuadrat, K dikali min 3 dikali K, dan min 3 kali min 3. Begitupun yang 6 dikali K, dan 6 dikali min 3. Maka hasilnya sebagai berikut. K kuadrat, ya, min 3 kali K itu min 3K, lalu yang ini min 3 kali K lagi min 3K, min 3 kali min 3 positif 9. 6 dikali K itu 6K, 6 dikali min 3 min 18 dikurang 2. Lalu kita sederhanakan, min 3K dikurang 3K itu min 6K, lalu min 6K ditambah 6K hasilnya 0. Ya. Berikutnya yang 9 dikurang 18 itu hasilnya adalah min 9. Min 9 dikurangi 2 hasilnya adalah min 11. Nah ini, min 3K dikurang 3K itu min 6K, min 6K ditambah 6K itu 0. Jadi K-nya 0, hilang. Lalu yang 9 dikurang 18 hasilnya min 9, min 9 dikurangi 2 itu min 11. Lalu min 7-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Nah ini min 7 pindah ke ruas kanan jadi positif 7, ya, ditambah 7. Lalu kita sederhanakan min 11 ditambah 7. Nah, min 11 ditambah 7 itu hasilnya adalah min 4. Oke. Nah, ini bentuk sederhana. Jadi K kuadrat dikurang 4, ya. Nah, ini min 11 ditambah 7 hasilnya min 4. Kemudian kita balik, yang K kuadrat min 4-nya di kiri, nolnya di kanan. Nah, ini persamaan kuadrat juga, ya. Kita faktorkan menjadi K tambah 2 dikali K min 2. Karena kan kita cari angka, ini kan tidak ada B-nya, ya. B-nya 0. Jadi cari dua angka, kalau ditambahkan 0, kalau dikalikan min 2. Jadi K plus 2 dengan min 2. Ya. Nah, jadi kan ini kalau kita uraikan, min 2 ditambah 2 itu hasilnya adalah 0. Sementara kalau dikalikan, min 2 dikali 2 itu hasilnya adalah min 4. Ya. Nah, jadi dua angka yang dimaksud positif 2 dan negatif 2. Lalu kita balik. Nah ini kita pakai cara cepat, ya. Positif 2 dibalik jadi negatif 2. Atau yang min 2-nya dirubah jadi positif 2. Nah, jadi nilai K-nya adalah min 2 atau K sama dengan positif 2. Nah itu cara mencari range, ya. Atau cara mencari domain. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, ya. Jika ada pertanyaan, saran, komen, silakan diajukan, ya. Kemudian untuk materi berikutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat fungsi kuadrat. Nah ini di video selanjutnya ataupun di materi berikutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat fungsi kuadrat. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.